Pemirsa Tia TV yang berbahagia, dari Mangkunegaran Executive Lounge Pusdiklat UNS, kita kembali dalam acara Suara Konstitusi dan tema kita tetap pada serba-serbi pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Desa. Dan tadi sudah ada feedback dari yang hadir di sini untuk memperjelas dan menanyakan sebenarnya konsep pemilihan kepala desa ini akan menjadi kredit apabila tidak dijelaskan atau tidak diuraikan dalam peraturan perundang-undangan yang betul. Dan masih ada yang ingin memberikan tanggapan, silahkan. Terima kasih Bu Suni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mungkin menanggapi bisa nama. Oh iya, saya sebetulnya wajah lama, mungkin periode baru. Saya Aminah dari Fakultas Hukum UNS. Terkait dengan masa jabatan, karena kalau ini sudah rame mau pemilihan itu kan berkaitan dengan masa jabatan. Kalau tidak salah saya itu jabatan kepala desa menurut undang-undang yang baru 6 2014 itu 6 tahun tapi bisa sampai 3 kali periode. Kalau presiden kepala daerah itu mungkin 5 tahun 2 kali. Ini 6 tahun 3 kali. Nah, bagaimana sekarang kepala desa yang dulu ditetapkan masih 8 tahun ataupun 10 tahun nanti belum berakhir, bagaimana? Baik, ada kompensasinya nggak gitu ya? Ya. Pertanyaannya seperti itu. Bu Suni. Baik, silakan dari dua penanggap ini, monggo Pak Ranto untuk memberikan komentar, nanti Pak Waluya dan kembali lagi ke Pak Agus. Silakan. Terima kasih. Jadi ya coba untuk merespon dari beberapa penanya tadi. Yang pertama dari Pak Agus tadi, bahwa kalau kita bicara tentang Pilkades dengan instrumen hukumnya, memang sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa sehingga pembaruan yang ada ini diharapkan bisa memberikan perbaikan atau menyempurnakan sifatnya terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada pada undang-undang sebelumnya. Di mana tadi saya katakan bahwa di masa lalu pemerintahan desa termasuk Pilkades itu hanya diatur secara singkat dan menjadi bagian dari undang-undang tentang pemerintahan daerah. Itulah semangat yang melandasi kenapa kemudian pentingnya pemerintah desa termasuk Pilkades itu diatur dengan produk hukum tersendiri. Itu yang pertama. Nah, namun demikian tentu tidak setiap egalitas itu kemudian nanti tanpa kendala dalam pelaksanaan lapangan. Oleh sebab itu kemudian undang-undang itu kan sudah ditindaklanjuti dengan PP yang ada, yaitu PP nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades. Dan nanti pada tataran Pilkades di tingkat kabupaten atau kota itu tentu di sana ada peraturan daerah yang akan menindaklanjuti terhadap amanat Permendagri nomor 112 tahun 2014 tadi, ya. Tentu akan ada peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa. Yang ini sedang disiapkan oleh beberapa daerah. Karena harapannya nanti sebelum ada pilkada itu Pilkades itu harus secara serentak sudah dilaksanakan baik secara serentak maupun secara bergelombang, karena memang normanya memberikan kemungkinan itu dilakukan secara bergelombang dengan pertimbangan misalnya terbatasnya dana, terbatasnya sumber daya manusia yang ada di kabupaten, karena masa jabatan yang tidak sama itu sehingga memungkinkan undang-undang itu harus memberikan akomodasi pengaturan secara lebih fleksibel. Itu yang ada di dalam undang-undang pemerintahan desa. Nah, oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa sebuah implementasi norma atau hukum itu kan sudah dikonstruksi sedemikian rupa. Namun tentu itu nanti perlu dikritik juga keterbatasan politisi, karena hukum itu kan produk politik dalam mengemas gagasan itu. Nah, inilah kesempatan para pelaksana di lapangan untuk memberikan evaluasi, karena tidak menutup kemungkinan
ketidaksempurnaan, bahkan ketika ada cacat hukumnya itu bisa dipersoalkan di judicial review kan, itu kan dalam rangka melahirkan yang terbaik. Peraturan itu supaya pengawalan terhadap demokrasi lokal, proses pemilihan kepala desa itu berjalan dengan maksimal, baik, demokratis, menghasilkan pimpinan terbaik yang cocok untuk masyarakat desanya. Itu kan gitu. Baik, terima kasih Pak Ranto. Ini satu hal yang sudah disampaikan. Mungkin nanti Bu Aminah tadi ya, monggo silakan. Terkait dengan mungkin masa jabatan itu kan, demokratisasi yang lalu untuk menentukan calon pemimpin itu kan dibatasi hanya 2 kali. Kepala daerah, presiden. Nah, ada pertanyaan mengapa kepala daerah itu sampai 3 kali. Nah, bahkan tampaknya ini sedikit-sedikit mengakomodir, mengadopsi sistem yang terjadi di masa lalu. Bahkan di masa kecilan saya seumure. Seumur hidup ya Pak ya. Jadi kepala desa. Saya, Pak, ya. Seumur hidup itu. Nah, 3 kali itu mungkin dalam pandangan saya untuk lebih memantapkan seorang pimpinan desa itu dalam rangka untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya. Mungkin tahapan adaptasi, implementasi, evaluasi sampai ke yang tahapan yang target terakhir maksimal itu dimungkinkan bisa dicapai pada kepemimpinan yang ketiga. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kepala desa selalu mengawal semua program pelaksanaan maupun ini kita evaluasinya. juga tidak bisa memprediksi secara subjektif cara kita berpikir. Karena untuk melihat semangatnya tentu kita melihat catatan-catatan yang berkembang pada waktu perdebatan ini terjadi di proses legislasi. Itu baru bisa dipertanggungjawabkan mengapa sampai 3 kali masa jabatan. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Agus nanti bisa menjelaskan karena perdebatan itu ada di situ. Nah, sekarang Pak Wal mungkin bisa tanggapin juga apa yang disampaikan oleh Pak Agus dan Bu Aminah tadi. Terima kasih. Saya tertarik dengan Pak Agus tadi. Ada sebenarnya kalau saya melihat sistem pemilihan kepala desa itu justru banyak hal yang itu mengadopsi sistem pemilihan yang dilakukan KPU. Banyak hal yang sudah dilakukan sesungguhnya meskipun itu kemudian jadi persoalan. Contohnya begini, ketika kita wadahi di sana, di Permen itu dimungkinkan lebih dari 2 TPS. Tetapi persoalannya muncul ketika TPS-nya lebih dari 2, kemudian ada calon yang sama perhitungannya, maka jadi tidak dihitung per keciknya, tapi dihitung menurut asal usulnya dari dusun, dari RT dan sebagainya. Kemudian yang terkait soal sentralisasi kalau itu dijadikan 1 TPS jadi persoalan juga. Karena apa? Kalau desa yang mungkin jaraknya dekat tidak ada problem, tapi ketika jaraknya jauh kan butuh ada penjemputan, ada macam-macam. Siapa yang berani jamin itu akan ada netralitas? Karena apa? Penyeragaman ini, penyerentaan ini sungguhnya adalah mengeliminasi demokrasi yang dicederai tidak one man one vote. Tetapi mohon maaf, kalau di desa itu yang menentukan menang kalah sebenarnya bukan pemilih, tetapi mohon maaf, di Jawa itu ada botoh dan sebagainya. Itu yang kemudian dicoba dieliminasi. Tetapi justru tadi timbul persoalan. Kemudian soal pengawasan, ada sekarang di pengawasan itu panitia hanya 2, kabupaten kemudian desa. Tahu-tahu ada di sana muspika, meskipun kalau kita lihat di Undang-Undang 23 kita tidak mengenal ada muspika, adanya forum koordinasi pimpinan kecamatan untuk mengoptimalkan. Tetapi sekali lagi ketika itu jadi persoalan dan konflik, maka diambil alih oleh bupati. PP katakan 30 hari sejak penetapan harus diselesaikan persoalan konflik. Memang kalau saya melihat di Permendagri 112, saya sepakat dengan Pak Agus, bahkan di PP-nya itu mestinya juga harus di gennya itu biar sama dengan undang-undang. Spirit di undang-undang kemudian turun di PP, ternyata ada penyimpangan. Kemudian yang terkait dengan Bu Aminah, kalau saya singkat sebenarnya itulah teori Talcott Parson. Hukum itu produk politik ya, sekarang tiga kali ya sudah. Tetapi sesungguhnya ada persoalan. Kita ketika lihat di Undang-Undang 1965, Undang-Undang 579, Undang-Undang 22 tahun 99, Undang-Undang 32 tahun 2004, ini ada implikasi persoalan sekarang. Karena apa? Yang diatur di undang-undang itu penjelasan hanya begini: yang kepala desa sudah menjabat
berdasarkan Undang-Undang 32 2004 dulu sekali dimungkinkan maksimum 2 kali. Yang ketika itu 2 kali, sekarang hanya dibolehkan 1 kali. Persoalannya, dulu ada masa jabatan 10 tahun. Dan sekarang saya kemarin ketemu di satu daerah sudah 2 kali itu masih sehat. Nah ini kan jadi persoalan juga. Oleh karena itu menurut saya kalau kita lihat secara di naskahnya ya 3 kali itu kaitannya dengan masa jabatan. Berdasarkan undang-undang berapapun kalau baru 2 kali dimungkinkan untuk terlibat 1 kali lagi. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Awal. Ini semuanya dari tataran normatif.